Hello guys, welcome back to my channel. Balik lagi dengan video top anime lainnya. Masih bersama narator kalian, namaku Dwi, dan seperti di judul video kali ini, kita akan bahas 5 anime di mana karakter utamanya abadi cuy. Maksudnya di sini sang MC walaupun dibunuh atau menerima serangan yang begitu fatal yang seharusnya bisa membuatnya mati ataupun terluka sangat berat, tapi kali ini malah bisa dengan mudah pulih atau bahkan tidak bisa terluka. Karena memang ada yang abadi atau saking kuatnya karakter itu guys. Namun sebelum itu bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke inti pembahasannya. Nagai Kei dari anime Ajin Demi Human. Tokoh utama dalam anime ini pada awal cerita saat Kei pulang sekolah, dia tertabrak mobil dan mati guys. Namun dia bisa hidup lagi karena ternyata ia adalah Ajin. Ajin adalah makhluk abadi yang walaupun sudah mati bisa bangkit lagi. Setelah terungkap bahwa dia adalah Ajin, akhirnya Kei melarikan diri. Ya karena bagi masyarakat Ajin bukanlah manusia, jadi mereka diburu. Nah, Kei ini kabur bersama Kaito, yang merupakan teman masa kecilnya. Saat dalam perjalanan, Kei mengalami berbagai kejadian berbahaya. Salah satu dari kejadian itu sempat membuat Kei mati dan Kaito terluka guys. Hal itu membuat Kei takut jika suatu saat Kaito akan mati karenanya. Dan akhirnya ia pun memutuskan untuk meninggalkan Kaito saat Kaito sedang tidur guys. Nah, Kei ini sebagai Ajin pun masih diburu juga. Tidak hanya oleh pemerintah, tapi pihak yang mencoba memanfaatkan kekuatannya. Dan nanti si Kei ini akan melawan orang-orang yang menyalahgunakan kekuatan abadinya. Yang ternyata orang itu adalah Ajin juga guys. Kanbara Akito dari anime Kyokai no Kanata. Kanbara Akito adalah manusia setengah Yomu yang kebal terhadap luka karena kemampuan tubuhnya yang dapat memulihkan diri dengan cepat guys. Cerita ini berawal ketika seorang remaja SMA yang bernama Akito Kanbara menyelamatkan seorang gadis berkacamata yang bernama Mirai Kuriyama ketika ia hendak melompat dari atas gedung sekolah guys. Mirai Kuriyama ini merupakan seorang gadis satria dunia gaib, di mana dia ditugaskan untuk membunuh seorang siluman yang dianggap paling brutal dan hidup abadi. Dia dipercaya mampu mengalahkan siluman yang bernama Akito Kanbara itu, karena Mirai Kuriyama ini memiliki darah yang bisa dibentuk menjadi senjata, serta mengandung racun yang bisa melemahkan organ tubuh guys. Namun Mirai tidak bisa membunuh Akito, karena Mirai pernah membunuh seseorang di masa lalu. Kemudian Mirai jadi trauma gitu ceritanya. Dan apakah yang akan terjadi, tonton sendiri aja animenya guys. Ditambah lagi anime Kyokai no Kanata ini yang merupakan garapan dari studio Kyoto Animation punya grafik yang ciamik banget guys. Sambil nonton animenya juga bisa buat terapi mata. Rin dari anime Rin Doctor of Mnemosyne menceritakan tentang seorang laki-laki dengan pekerjaannya sebagai detektif swasta bernama Rin yang mengalami hal terburuk dalam dirinya. Dia mengalami siksaan jiwa dan juga raga guys. Semuanya dimulai pada tragedi 65 tahun yang lalu, di mana tubuh Rin ditusuk kemudian diledakkan secara sadis dan tubuhnya berceceran di mana-mana guys. Pokoknya brutal banget deh. Dan ada satu hal yang selalu ganjil di pikiran Rin, adalah sosok keberadaan iblis bernama Apos guys. Apos ini adalah makhluk abadi yang sangat terobsesi dengan mengorbankan Rin, sehingga walaupun Rin telah disiksa dengan kesakitan yang luar biasa 65 tahun yang lalu, tubuhnya masih utuh sampai sekarang guys. Sementara itu Rin berjuang mati-matian demi mengungkapkan rahasia dari penderitaan tak berujung yang ia rasakan. Diam-diam iblis Apos terus mengikuti dan mengintai gerak-gerik Rin dan mencari celah untuk menghancurkan raga dan jiwa Rin sekali lagi. Pokoknya anime ini sadis banget guys. Baccano mengambil cerita sekitar tahun 1930-an, anime ini mengisahkan kehidupan mafia dan para ilmuwan yang tidak bisa mati atau immortal guys. Anime Baccano memiliki cerita yang unik, di mana animenya seperti bilang kalau cerita tidak perlu ditentukan dari mana dan siapa yang menjadi pusat ceritanya. Namun di sini karakter yang paling dominan adalah Isaac Dian dan Miria Harven. Mereka berdua adalah pencuri yang energik dan optimis. Hingga suatu hari mereka harus berselisih dengan para mafia. Cerita di anime ini nggak terlalu rumit, cuman yang bikin puyeng yaitu alurnya yang maju mundur nggak karuan. Karena emang anime Baccano pengarangnya sama kayak anime Durara. Kalau yang udah nonton Durarara pasti tahu lah gimana ceritanya. Karena alurnya yang maju mundur kayak gini,
jalan ceritanya jadi nggak prediksi, dan selalu aja ada surprise dari ini anime. Tatsuya Shiba dari anime Mahoka Koko no Retose. Gue masukin nih anime karena MC-nya yaitu Tatsuya udah kelewat kuat di animenya. Jadi kayak immortal nggak terkalahkan gitu guys. Cerita dari anime ini benar-benar seru guys. Cocok buat kamu yang suka anime action yang menggunakan alat sihir atau pertarungan tangan kosong. Mengambil cerita di mana sihir bukanlah cerita dongeng semata dan telah ada selama ratusan tahun, dan berfokus pada dua bersaudara yaitu Tatsuya dan Miyuki yang tengah mempersiapkan diri untuk memulai kehidupan baru mereka di sebuah SMA yang mengajarkan sihir. Nah, Miyuki ini terdaftar sebagai mahasiswa yang dipandang sebagai salah satu siswa terbaik, sedangkan Tatsuya dianggap tidak kompeten guys. Tapi nih ya, pengetahuan Tatsuya secara teknis, kemampuan tempur dan teknik sihirnya itu unik, yang menyebabkan si Tatsuya ini memiliki kekuatan yang berbeda sehingga tak terkalahkan guys. Nah itu tadi guys anime-anime dimana karakter utamanya abadi, tak terkalahkan atau immortal. So guys, manakah anime favorit kalian? Atau ada yang kurang dilihat silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video. Gue Dwi, see you in the next video.